Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sejarah Nusantara. Nah, sahabatku semuanya, kali ini Sejarah Nusantara akan membahas dan menceritakan tentang peradaban Nusantara sebelum Masehi. Peradaban di Kepulauan Indonesia ini pada zaman sebelum Masehi itu masih buram atau perlu penelitian lebih lanjut oleh para sejarawan. Bisa dikatakan pada zaman itu Nusantara belum punya sejarah dikarenakan bukti heuristiknya salah satu bagian penting dalam metode sejarah belum jelas pula. Namun jika dilihat dari beberapa isu atau cerita rakyat tanpa menggunakan metode sejarah yang cukup bisa dikatakan adalah sejarah yang belum jelas. Tapi mari kita sambil cari tahu di mana letak ketidakjelasannya. Jika dilihat dalam sejarah, bisa dikatakan Indonesia baru memiliki sejarah atau catatan sejarah dalam sumber primer yang resmi yang paling tua, yaitu pada kerajaan Kutai Martadipura dengan bukti prasasti Yupa. Sedangkan di saat yang sama di belahan dunia lain, sejarah sudah ada jauh lebih lama dari kita, seperti Mesir, India, hingga di Eropa. Sedangkan di Indonesia, sejarah kita baru dimulai dari prasasti Yupa itu, karena di situ ada bukti jelas bahwa telah terdapat kerajaan yang pernah berdiri, dan itu pun menunjukkan penelitian yang cukup sulit bagi para sejarawan untuk menggunakan heuristik. Sang Aki Luhur Mulia yang menjadi legenda pada sejarah. Tanah Sunda dan Jawa kerajaan ini diduga telah ada pada sekitar abad pertama Masehi. Jauh lebih tua dari kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Namun kerajaan ini tak memiliki bukti langsung, melainkan bisa kita lihat pada prasasti Tugu Bogor yang disebut juga sebagai prasasti Tapak Gajah, memiliki informasi seputar Raja Tarumanegara yang berasal usul dari sejarah Salakanagara. Menurut naskah pustaka Raja-Raja Satu Bumi Nusantara dalam 26 jilid pada sekitar 1677 dan 1698 yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta dari Kesultanan Cirebon. Naskah itu menyebut Kuduga dan Aswawarman sebagai Raja Kutai di masa lalu. Aswawarman adalah menantu Kudungga, bukan anaknya nama Aswawarman yang namanya berunsur bahasa Sanskerta. Disebutkan berasal dari Salahkan. Naskah itu juga menyebutkan nama beberapa kerajaan sebelum Tarumanegara seperti Salakanagara, Jaya Singapura,
Agrabinta, dan Ujung Kulon. Agrabinta adalah kerajaan kecil di Cianjur Selatan. Dan Jaya Singapura adalah Jasinga di Kabupaten Bogor. Salakan Nagara memiliki raja pertama bernama Dua Warma yang berasal dari India dan sebelumnya menjadi duta untuk India di Pulau Jawa. Dia kemudian menikahi Pohaci Larasati, putri kepala daerah yang bernama Akitirem. Pada naskah itu disebutkan Hanapuasan, Panggulu atau apa engkau masak, Mandala, pesisir Jawa, Kuluan, Bangku, wanita baru, Sinaran, Akitirem, atau sang aki luhur mulia ngarani Rawane. Jika diterjemahkan kalimat tersebut kurang lebih berarti adapun penghulu atau penguasa wilayah pesisir barat Jawa Barat. Sebelah barat namanya Akitirem atau sang aki luhur mulia. Nama lainnya Salakanegara. Pada masa jayanya menjadi Gapura Maritim karena meliputi Jawa Barat dan pulau-pulau kecil di Selat Sunda. Semua kapal yang melintasi perairan itu harus disinggah ke Salakanegara untuk memberikan upeti atau persembahan kepada Dua Warman. Namun sejarah dalam materik kerajaan tersebut masih dalam penelitian dan penyelidikan lebih lanjut, dikarenakan bukti heuristiknya masih sangat kurang sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atau patokan sejarah bahwa telah terdapat kerajaan tersebut atau diresmikan kerajaan tersebut benar-benar ada. Masih banyak pula yang memperdebatkan eksistensi kerajaan Salakanegara, terutama dari kalangan kritikus sejarah. Inilah yang menjadikan sejarah pada kerajaan Salakanegara belum tepat dijadikan sejarah. Mungkin masih menjadi cerita rakyat, tapi mungkin suatu saat sejarah kerajaan tersebut bisa diangkat kembali dan dijadikan yang paling tua dan menjadi fakta sejarah, karena menurut saya kerajaan Salakanegara lah yang menjadi salah satu kandidat untuk menjadi kerajaan tertua di Indonesia, menggantikan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan. Lalu apakah ada kerajaan yang lebih tua lagi dari kerajaan Kutai, dari kerajaan Salakanegara? Tentu ada, namun ini sepertinya di luar konteks dari sejarah, atau bisa dikatakan masih mitos. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Kandis di Pulau Sumatera, sebagian tengah, tepatnya di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Riau. Di situ juga terdapat wilayah yang bernama Kandis. Mungkin ada hubungannya dengan kerajaan ini, namun itu masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Kerajaan ini berdiri pada abad 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya kerajaan Moloyo atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Patih dan Tumenggung kehidupan ekonomi kerajaan Kandis. Ini adalah dari hasil hutan seperti Damarotan, sarang burung walet, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak, sesuai dengan kondisi alam yang sekarang ada di Kuantan Singingi. Hasil hutan dan hasil bumi kerajaan Kandis diperdagangkan ke Semenanjung Melayu oleh Menteri Perdagangan Dato Bandaro Hitam dengan memakai ujung atau kapal kayu melalui sungai Kuantan
Kemudian air laut semakin surut sehingga daerah Kuantan makin banyak yang timbul. Kemudian berdiri pula kerajaan Koto Alang di Potong yang sekarang menjadi Desa Sanggal dengan Raja Kuning sebagai rajanya. Penyebaran penduduk di sini ke berbagai tempat menyebabkan berdiri juga kerajaan Putih Pinang Masak atau Pinang Merah di daerah pantai Desa Lubuk Ramo dan Cengar. Kemudian juga berdiri kerajaan dan Tuanku di sini dan kerajaan Imbang Jayo di Koto Baru atau Sihir. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Selain kerajaan Gandhi juga ada beberapa kerajaan yang lain, bahkan jauh lebih tua lagi seperti kerajaan Nangka, Sukasunda, Nusantara, Caringin, Kurungkuta, Tembaga, Haratandus, Kiranyapura, Skalabrak, Melayu, Tua Barus, Tanjung, Puri, Opir Kebudayaan, Elen, hingga peradaban Lemuria. Dan menurut saya hanya itu kerajaan dan peradaban yang saya pikir pantas menjadi yang tertua bahkan sebelum Masehi di Kepulauan Indonesia. Sekian dan terima kasih, dan yang paling terpenting jangan pernah melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.